Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran ketiga. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kita murojaah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahud على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Alhamdulillah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan IPA, kemudian ada bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati dan mencari informasi, Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. Kemudian setelah mendengarkan teks tentang hewan, Pak Guru harap kalian mampu menemukan ide pokok dan menyajikannya dalam bentuk diagram. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran perkembangbiakan hewan. Pak Guru akan sajikan hewan apakah ini? Ya, hewan ini adalah paus. Kalian tahu paus? Paus itu ternyata sejenis mamalia. Jangan mengatakan paus itu ikan. Mulai sekarang, paus adalah mamalia. Vivipar. Nah, paus adalah hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Vivipar itu memiliki ciri itu. Embrio berkembang di dalam rahim. Ini adalah paus. Ada hewan lain selain paus yang melahirkan? Ada hiu martil misalkan. Kemudian ada apa lagi di darat? Banyak, sapi, kambing, dan sebagainya. Kemudian ada ikan. Nah ini kalau ini ikan apakah ini? Ya, ikan catfish misalkan boleh, ikan kating atau ikan lele ya, ikan patin ya. Ini memiliki sungut. Nah, ikan ini berkembang biak dengan ovipar. Apa itu ovipar? Perkembangbiakan dengan cara bertelur. Cirinya apa lagi? Embrio atau calon individu berkembang atau tumbuh di dalam telurnya. Banyak hewan-hewan di sekitar kita yang bertelur. Selain ikan, ada katak, ya. Kemudian ada ayam, ada burung, ya. Ada serangga, ya, mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri yang lain kemarin sudah kita pelajari, yaitu ya tidak memiliki daun telinga. Nah, kita lanjutkan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara apa ini? Ini adalah ikan apa? Betul sekali, ini adalah ikan pari. Ikan pari berkembang biak dengan cara ovovivipar. Perkembang biakan ovovivipar adalah dengan cara bertelur, kemudian dia melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas di dalam induknya atau di dalam rahimnya, individu baru akan dikeluarkan dari induknya dengan cara melahirkan. Jadi prosesnya seperti itu. Selain ikan pari kemarin kita sudah belajar ikan pari, ikan hiu, terus platypus, kemudian ada beberapa jenis kadal atau kuda laut. Itu berkembang biak dengan ovovivipar. Kemudian, nah ini ada kuda laut. Sama,
Ovovivipar, hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri khusus. Contohnya tadi sudah disebutkan ikan hiu, kuda laut, platypus, ikan pari, ya, beberapa jenis kadal itu mereka berkembang biak dengan ovovivipar. Kemudian sekarang kalian melengkapi tabel setelah kalian menerima penjelasan tadi, mengamati, kita simpulkan dengan diagram atau tabel, ya. Perkembangbiakan ovipar itu apa? Ya, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Cirinya apa? Tidak memiliki daun telinga, embrio berkembang di dalam cangkangnya atau di dalam telurnya. Contohnya apa? Tadi sudah ayam, burung, itik, ikan, ya, dan lain-lain. Kemudian ada vivipar. Ya, kita tahu vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri khususnya apa? Ya, memiliki daun telinga, itu terutama hewan-hewan darat, mamalia darat. Embrio berkembang di dalam rahimnya, betul. Ada yang menyusui anaknya. Sebagian dan sebagian memang tidak. Kemudian contohnya apa? Sapi, kambing, kelinci, tadi paus, ya. Kemudian nanti ada Pak Guru ceritakan satu hewan lagi yang unik, ya. Kemudian ada ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur di dalam rahim kemudian melahirkan. Cirinya apa? Ya, tidak memiliki ciri khusus seperti tadi gambar kuda laut. Contohnya ikan pari, kuda laut, platypus, ya. Ini adalah kalian nanti mengisinya pada diagram bisa menyimpulkan sendiri untuk memudahkan kita belajar dan mengingat. Kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah apa? Membaca laporan dengan seksama. Jadi dengan teliti, cermat, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Di awal paragraf biasanya ada kata kunci. Kata kunci itu biasanya terdapat dalam kalimat utama jika paragrafnya lebih dari satu. Kemudian membuat daftar ide pokok pada setiap paragraf. Kalian sudah menentukan kata kunci, kemudian daftar ide pokoknya jika paragrafnya lebih dari satu. Biasanya apa? Gunakan kata tanya apa, ya, what, di mana where, ya, kapan when, siapa who, mengapa why, dan bagaimana how. 5W 1H untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan itu. Jadi berita yang baik itu memenuhi unsur 5 ini, 5W 1H tadi, ya. Jika kalian membuat laporan dengan unsur-unsur ini, kemungkinan laporan ini adalah laporan yang baik. Nah, sekarang Pak Guru akan bacakan teks, nanti kalian tentukan ide pokoknya dengan menggunakan peta pikiran. Nah, hiu martil. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi tidak semua mamalia itu menyusui. Bagaimana membuat peta pikirannya? Ya, kita sajikan saja teks. Kemudian dengan pertanyaan tadi yang terakhir 5W1H, apa? Apa judul teks di atas? Misalkan hiu martil. Oleh siapa? Misalkan oleh siapa hiu martil dikatakan hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat? Oleh masyarakat Indonesia misalkan. Kemudian bagaimana proses perkembangbiakan hiu martil? Ya, tadi sudah dijelaskan. Perkembangbiakan hiu martil adalah dengan cara melahirkan. Kemudian kapan anak hiu martil ditinggalkan induknya? Ya, setelah melahirkan. Hiu martil ditinggalkan oleh induknya. Kemudian ada di mana? Di mana hiu martil hidup? Ya, berkeliling di perairan laut hangat dan laut tropis. Kemudian mengapa? Mengapa bentuknya seperti martil? Karena dengan bentuk seperti itu memudahkan hiu martil membelokkan badannya dengan benar. Nah, ini adalah contoh cara kita menggali sebuah laporan atau paragraf dengan kata tanya 5W1H. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.